ya pembelajaran yang seperti ada kalian. Permasalahan itu ada di siapa? Bukan hanya bertanya. Itu solusinya bagaimana? Harapan kalian pembelajarannya solusinya seperti apa? Sementara pembelajaran kita di sekolah terbatas waktu dan tidak banyak tugas. Jadi pengennya kita hanya santai, nggak ada tugas. Ada lagi yang lain? Kali dua apa? Tidak terlalu banyak. Kali dua lagi. Terus ada lagi yang lain? Nggak ada PR. Oke, ada lagi yang lain? Mengerti. Kalau pengumpulan tugas, kalian sukanya seperti apa? kalimat kita stop dulu sejenak. Waktu itu berhenti, kita memberhentikan aktivitas dulu sejenak.
Hanya satu yang kalian tidak bisa hentikan, yaitu nafas kalian. Duduk senyaman mungkin, seindah mungkin, sesantai mungkin, serileks mungkin. Bila perlu silakan pejamkan mata. Jangan memperhatikan hal-hal yang lain. Yang harus kalian perhatikan saat ini adalah nafas kalian. Silakan rasakan sensasinya, tarikan nafas kita yang selalu memberikan kehidupan setiap saat kepada kita. Fokus kepada nafas kita. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Kita hitung dalam 4 hitungan. Tarik nafas 4 hitungan dan buang 4 hitungan. Boleh dimulai. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, buang. Silakan fokus terhadap nafas kalian yang selama ini memberikan kehidupan kepada kita. Tenangkan diri kita, lepaskan hal-hal yang lain yang mengganggu pikiran. Silakan fokus kepada pikiran kalian saat ini. Apa yang kalian pikirkan saat ini? Apa yang akan kalian perbuat untuk masa yang akan datang? Tarik nafas, buang. Inhale, buang. Di saat membuang, sebutkan kekuatan yang ada. Tarik nafas, sebutkan lagi kekuatan kalian. Silakan ulangi sampai 4 kali. Silakan. Oke, cukup. Silahkan buka mata kalian. Gimana perasaannya? Tenang? Lega? Serius? Huh? Are you happy? Are you happy now? Semoga pembelajaran hari ini akan terus bersemangat dan akan membukakan jalan kita ke depan. Ya. Ada yang mau ngomong nggak, perasaannya bagaimana? Dengan teknik ini, namanya teknik stop. Stop dalam artian kita berhenti semua aktivitas kita, tidak memikirkan hal yang lain. Jadi kita berhenti sejenak untuk peduli terhadap diri kita, untuk menyayangi diri kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menyayangi kita? Ya kan? Orang lain kan biasanya hanya mengejek, ya kan? Bagaimana kalau diri kita pun tidak sayang sama diri kita? Terus bagaimana orang lain? Kira-kira, iya kan? Oke, saya lihat tepuk tangan. Tangannya masuk.
labelnya, kita langsung ke materi ya. Karena udah fresh kan, udah siap belajar. Teknik stop kita sudah jalan. Ya, alhamdulillah udah fresh ya. Oke, kemudian Bapak ini mau membacakan kesepakatan belajar untuk hari ini. Yang pertama, mendengarkan guru ketika berbicara dan dilarang menghela atau memotong saat berbicara. Terus berperan aktif dan bersedia menyampaikan pendapat atau saran ketika dituntut
Hari ini kita akan belajar tentang label. Pernah nggak sih ketika kalian membeli minuman, kalian melihat kemasan belakangnya seperti ini, di mana di situ ada informasinya, nutrition listnya, kemudian ada keterangan. Kalau memang ada yang perlu dicatat, silahkan kalian catat. Di belakang kemasannya, pas beli obat juga ada tulisannya seperti ini. Pernah nggak sih memperhatikannya? Pas waktu beli kosmetik juga, pernah nggak melihat ada ininya, directionnya, ingredientsnya? Nah, ini semua gambar-gambar yang tadi itu disebut dengan label. Sekarang kita coba lihat dulu. Jadi kedua gambar ini, mana sih yang termasuk label? Kalau yang gambar yang pertama di warna hijau hanya sekedar gambar saja. Sedangkan di gambar kedua, ini ada nutrition fact-nya dan juga ingredients-nya. Perbedaannya apa sih? Nah, kalau gambar yang pertama ini disebut dengan advertisement. Sedangkan untuk gambar yang kedua, yang ada nutrition fact-nya, kemudian ada ingredients-nya, kemudian ada takaran-takaran berapa persennya, ini disebut dengan label. Lalu, what is label? Apa sih itu label? Label makanan atau obat adalah sejumlah informasi mengenai sebuah produk, bisa berupa food, bisa beverage, bisa drugs, bisa kosmetik yang biasanya di sini ada keterangan catatan materi ini untuk aktivitas media
kesimpulannya. Pembelajaran kita hari ini apa? Kesimpulan. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Come on. Ayo dong, kamu bisa. Mas, barangkali silakan mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya? Seneng nggak hari ini pembelajarannya? Bagaimana dengan teknik stop yang tadi? Hah? Gimana Anggi? Ada masukan? Kesimpulan hari ini? Nih keren. Ternyata hebat ya. Kelas 95. Tepuk tangan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masih di label produk, tapi akan ditaikkan tensinya sama Bapak kalau kita sekarang melihat, menonton, memperhatikan label produk yang dibuat oleh orang lain, yang dibuat oleh perusahaan yang lain. Nah, pertemuan yang akan datang, kita akan bikin label produk sendiri. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian bersemangat. Sekali lagi, tepuk tangan buat dan ibu. Untuk di akhir, semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, barangkali ada yang memimpin doa penutup. Oke, silakan. Bisa tangannya semua bisa begini nggak? Bisa digoyang-goyang? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir, guru matematik di SMP 1 Rago. Alhamdulillah ketika saya melihat pembelajaran yang disampaikan oleh CGP atas nama Budi Harjono, bisa dikatakan sangat bermanfaat karena bisa mengukur tingkat kemampuan dan kita bisa menyampaikan apa yang mesti disampaikan kepada siswa berdasarkan tingkat kebutuhan mereka. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Mauludin, rekan sejawat dari CGP Angkatan 9 Bapak Budi Aristia Harjono SPD. Setelah saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh CGP Pak Budi, khususnya itu sudah bisa menampakkan dan sudah bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, baik itu berdiferensiasi masalah produk, konten, dan proses. Itu sudah dilakukan dengan baik. Begitu juga dalam proses pembelajarannya di kelas itu, baik pembelajaran sosial emosionalnya dan budaya positif dalam proses KBM di kelasnya itu sudah diwujudkan dan sudah tampak jelas, terlihat dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik. Demikian testimoni dari saya sebagai rekan sejawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapa Arfiansyah dari kelas 95. Berdiferensiasi dengan pembelajaran Pak Budi Harjono Aristia, saya merasa senang, happy, dan tertantang atas pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Budi Harjono Aristia.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Duyanggita dari kelas 95. Belajar dengan Pak Budi membuat saya menjadi tertantang dengan tugas-tugasnya, jawabannya juga, terus seru juga karena bisa tanya jawab dengan santai. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon